Pak Magdir, kira-kira dari kasus ini adakah kemungkinan bahwa Alia ini bisa menang atau Bu Ike ini bisa bebas? Mestinya bisa, ya, karena begini, sekali lagi saya kira ini yang paradigma yang harus diubah itu, ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh Ibu Ike ini, dia mempertahankan haknya, bukan karena dia mau ambil keuntungan dari pihak yang lain. Justru yang harusnya dipidanakan pihak pengembang. Tapi kalau kita lihat ini seolah-olah pihak yang mempidanakan ini punya backingan yang sangat kuat gitu. Bagaimana kadang-kadang pelanggaran HAM itu terjadi karena itu ya. Saya kira kalah kuat ya gitu. Saya kira begini, ini yang ke depan ini kan kalau kemarin itu kan meskipun nggak secara eksplisit Presiden mengatakan bahwa beliau akan menegakkan hukum terutama untuk memberantas korupsi. Dalam korupsi itu salah satu di antaranya yang paling gila itu adalah suap menyuap. Ya. Kalau ini jadi fokus pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama suap menyuap, baik untuk menjadikan satu perkara perdata jadi pidana, atau menghilangkan perkara pidana tidak menjadi perkara. Ya, kan ini dua hal yang dalam proses praktek kita selalu lihat, kita selalu tahu ada hal seperti itu. Maka saya kira ini saatnya pemerintah bukan hanya sekedar bicara tentang melakukan pemberantasan korupsi, tetapi juga menegakkan hukum secara adil. Ya. Yang jadi persoalan pokok kita selama ini kan kita merasa ada ketidakadilan. Ya. Bagaimana supaya ketidakadilan itu bisa hilang? Ya harus melalui kebijakan dan kehendak dari pemerintah secara tegas gitu loh. Sebab saya yakin bahwa kalau pihak pengadilan itu pasti akan mengikuti apa maunya pemerintah, terutama dalam hal penegakan hukum ini. Kalau hukum, saya ingat Saint Augustine mengatakan bahwa hukum yang tidak adil itu bukanlah hukum. Persoalannya buat kita sekarang, ketika penegakan hukum ini dilakukan secara tidak adil, sebenarnya ini bukan penegakan hukum, tetapi pelecehan terhadap hukum untuk menyulitkan orang, untuk menghukum orang. Saya kira mungkin ini bukan hanya untuk aparat penegak hukum, tetapi para orang yang punya uang, para konglomerat itu juga mesti sadar, mereka itu juga manusia sama dengan kita kok. Ya. Mungkin hari ini bisa mereka lakukan terhadap kita. Kita nggak tahu tahun depan, 2 tahun yang akan datang, mereka yang akan diperlakukan seperti ini. Karena bagaimanapun juga, satu kasus bisa terjadi kepada semua orang yang lain. Mungkin hanya soal waktu. Jadi saya kira saatnya sekarang ini, kita semua menyadari bahwa proses dan cara kita menegakkan hukum dengan cara melanggar hak asasi ini harus kita hentikan. Pemerintah harus bersikap tegas bagaimana caranya di dalam hal menegakkan hukum secara adil itu.